Seorang pria sederhana dengan penampilan biasa memasuki sebuah toko mewah. Seketika, tatapan merendahkan dari para pegawai tertuju padanya. Mereka menganggapnya bukan siapa-siapa, meremehkan, mengejek, dan memperlakukannya seolah ia tak bernilai. Namun, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka akan segera mengalami hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Pak Rido berjalan perlahan di sepanjang trotoar Jakarta yang sibuk. Kota itu berdenyut dengan kehidupan, tetapi ia tak peduli dengan kesibukan orang-orang di sekelilingnya. Penampilannya, kemeja kusut, celana pudar, dan sepatu usang, membuatnya tak diperhatikan oleh sebagian besar orang. Saat ia mendorong pintu kaca sebuah toko mewah, suasana di dalam seketika berubah. Waktu seakan berhenti. Para pegawai saling bertukar pandang, menilai, dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan orang seperti dia di sini? Pak Rido tetap melangkah dengan tenang, mengabaikan tatapan penuh penilaian itu. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Namun, ia tidak peduli. Ada sesuatu dalam dirinya, sebuah ketenangan yang membuatnya tetap tegak meskipun dihadapkan dengan sikap merendahkan. Sementara itu, para pegawai di dalam toko mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan tertawa kecil. Keberadaannya tampak mengganggu mereka. "Maaf, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Suara itu datang dari belakangnya. Sari, salah satu pramuniaga paling berpengalaman di toko itu, berbicara dengan senyum yang dipaksakan. Alisnya sedikit terangkat, menyiratkan nada ejekan dalam pertanyaannya. Pak Rido menatapnya tanpa ekspresi. "Saya hanya melihat-lihat dulu," jawabnya dengan tenang. Sari menyipitkan mata, masih menilai pria di depannya dengan ragu. Pak Rido hampir tak percaya bahwa dia ada di sana, berdiri di depan etalase dengan tatapan terpaku pada sebuah kalung mewah yang berkilauan. Sesuatu dalam dirinya tersentak, seolah kalung itu membawa kenangan yang telah lama terkubur. Sari, pramuniaga yang mengikutinya sejak tadi, tertawa kecil sebelum berkata dengan nada meremehkan, "Pak, kalung ini sangat mahal. Mungkin ada yang lebih sesuai untuk Anda." Tatapan Pak Rido tetap terpaku pada perhiasan itu. Ada sesuatu di sana, kenangan, kesedihan, tapi dia tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Sari menatapnya sejenak, lalu memberi isyarat halus kepada Adi, pramuniaga lainnya, seolah berkata, "Biarkan saja dia melihat, tapi ini hanya buang-buang waktu." Adi melangkah mendekat dengan senyum sinis yang sama seperti Sari. Dengan sengaja, dia mengambil kalung itu dari etalase, tetapi bukannya menyerahkannya dengan hati-hati seperti yang biasa dia lakukan untuk pelanggan lain, dia justru meletakkannya di meja dengan sembarangan. Untuk sesaat, ia diam, merasakan penghinaan yang begitu nyata. Namun, di dalam hatinya, ia tahu sesuatu akan terjadi, hanya saja, belum waktunya untuk mengungkapkannya. Segera, semua kesombongan dan penghinaan itu akan berbalik dengan cara yang tak terduga. Setelah diperlakukan dengan acuh tak acuh di bagian perhiasan, Pak Rido melanjutkan langkahnya di dalam toko. Langkah-langkahnya tampaknya semakin mengganggu para pegawai yang mengikutinya dengan mata penuh kewaspadaan, seolah-olah mereka hanya menunggu ia keluar dari sana. Namun, ia tidak keluar. Sebaliknya, ia berjalan menuju bagian pakaian pria. Di sana, setelan jas yang sempurna, kemeja sutra, dan dasi elegan tertata rapi dalam etalase kaca. Jahitan yang halus serta bahan berkualitas tinggi menegaskan bahwa ini adalah pakaian kelas atas, sesuatu yang dianggap tak mungkin untuk orang seperti dirinya. Adi, yang masih mengikuti sejak tadi, melontarkan pertanyaan dengan ekspresi basa-basi yang jelas palsu. "Pak, apakah Anda tertarik mencoba setelan ini?" tanyanya. Bukan tawaran yang tulus, melainkan pembuka untuk ejekan berikutnya. Adi melanjutkan dengan nada mengejek, "Atau mungkin ada sesuatu yang lebih sesuai untuk Anda hari ini, Pak? Siapa tahu, mungkin ada zaman keemasan yang kami lewatkan." Kata-katanya mengundang tawa kecil dari beberapa pegawai lain yang sebelumnya sibuk melayani pelanggan. Beberapa hanya mengamati, seolah menyaksikan hiburan di tengah hari yang membosankan. Pak Rido tetap tenang. Ia mengambil jas itu dengan lembut, merasakan tekstur kainnya di antara jari-jarinya. Pandangannya penuh perhatian, tetapi wajahnya tetap tak menunjukkan emosi. Di dalam hatinya, ia tahu betul, ia sedang dihakimi dan diremehkan. Namun, ia tidak terguncang. Pak Rido memutuskan untuk tidak menanggapi provokasi itu. Ia tahu waktunya untuk berbicara akan tiba, tetapi bukan sekarang. Kesabaran adalah sesuatu yang telah ia pelajari dan kuasai dengan baik. Namun, sebelum Adi bisa melanjutkan komentar pedasnya, seorang pegawai lain, Raka, yang sejak tadi hanya diam, melangkah maju. Ekspresinya serius,
Tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah sikap simpatik yang tulus. "Pak, saya bisa membantu Anda mencoba setelan ini," kata Raka dengan sikap hormat. Nada suaranya berbeda dari pegawai lain. Tidak ada ejekan atau penghinaan, hanya ketulusan. Pak Rido mengangguk pelan. Dengan pakaian yang lusuh, ia menyentuh kain jas mewah itu, sesuatu yang bagi banyak orang di tempat itu tampak mustahil baginya. Sementara itu, beberapa pegawai lain diam-diam menertawakan situasi tersebut. Namun, Raka tetap profesional. "Anda tampak sangat cocok dengan jas ini, Pak," katanya tulus. "Kualitas kainnya luar biasa. Saya yakin jika Anda memutuskan untuk membelinya, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik." Ada sesuatu dalam kata-kata Raka yang berbeda. Sebuah ketulusan yang langka di tempat seperti ini. "Terima kasih," jawab Pak Rido dengan senyum tipis di sudut bibirnya, meskipun ekspresinya tetap serius. Di luar ruang ganti, para pegawai lain terus berbisik dan bercanda satu sama lain. "Harganya mungkin lebih dari pendapatannya dalam setahun," celetuk seseorang. Sari mengangkat bahu, menyeringai sinis. "Buang-buang waktu saja," gumamnya pelan. Namun, tanpa tergesa-gesa, Pak Rido menyelesaikan penyesuaian jasnya. Ia keluar dari ruang ganti dengan tenang, membawa aura yang berbeda, sebuah kepercayaan diri yang tampak begitu alami. Ia melepas jas itu dengan hati-hati, lalu menyerahkannya kembali kepada Raka. "Pelayanan Anda sangat baik," ucapnya dengan nada tenang, tetapi penuh makna. Raka mengangguk, berterima kasih, meski tanpa benar-benar memahami makna di balik kata-kata Pak Rido. Di sisi lain toko, tatapan ejekan dari para pegawai lain masih terasa jelas. Mereka tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, perasaan mereka akan berbalik, dari meremehkan menjadi penyesalan. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Pak Rido. Mereka hanya melihatnya dari penampilan luar, pakaian lusuh, sepatu usang, dan menganggapnya sebelah mata. Namun, Pak Rido bukan orang biasa. Ia telah lama belajar memahami kehidupan, kerasnya realitas, dan pahitnya penilaian orang lain. Dia tersenyum tipis, bukan karena lelucon yang dilontarkan di belakang punggungnya, tetapi karena pemahaman. Ia tahu bahwa bagi sebagian orang, penampilan adalah segalanya. Tetapi baginya, nilai seseorang terletak pada sikap dan karakter, bukan apa yang terlihat dari luar. Seperti kata-kata bijak yang selalu ia pegang teguh. Apa yang kamu miliki atau tidak miliki tidak akan pernah mendefinisikan siapa dirimu. Tapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain, itulah yang benar-benar penting. Kata-kata itu terngiang di benaknya saat ia melirik Raka yang berdiri di sampingnya. Pria muda itu berbeda. Di tengah lingkungan yang dipenuhi kesombongan dan kepalsuan, Raka memperlakukan Pak Rido dengan hormat, tanpa bertanya siapa dia, tanpa menghakimi penampilannya. Di hati kecil Pak Rido, ada secercah harapan. Bahkan di tempat yang dipenuhi ego dan kesan palsu, masih ada orang seperti Raka. Pak Rido tahu, tak peduli seberapa keras orang lain menghakimi atau meremehkannya, ia memiliki tujuan yang jelas. Ada sesuatu yang penting yang harus ia lakukan, dan tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Setiap detik yang berlalu, ia merasakan koneksi mendalam dengan dirinya sendiri. Ia teringat semua orang yang pernah ia temui dalam hidup, mereka yang membantunya berdiri tegak, dan mereka yang berusaha menjatuhkannya. Namun, terlepas dari semua itu, ia selalu memilih satu hal, menghormati semua orang, tanpa terkecuali. Orang-orang seperti Raka adalah yang membuat dunia ini berbeda. Pak Rido tahu bahwa pada akhirnya, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika setiap orang memiliki pandangan yang sama, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan atau kekayaan, tetapi dari sikap dan karakter mereka. Tatapannya tertuju pada pegawai yang masih menertawakannya. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Baginya, ejekan itu tidak ada artinya. Ia jauh lebih besar dari hinaan-hinaan itu. Ia tidak berada di sana untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, bukan untuk jas mahal, bukan untuk kalung berkilauan. Ia berada di sana untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Namun, ia juga menyadari bahwa apa yang akan ia lakukan selanjutnya akan mengubah dinamika toko itu sepenuhnya. Di sampingnya, Raka masih berdiri dengan tenang, tetap dengan sikap penuh hormat. Pak Rido menyadari satu hal, meskipun masih muda, Raka memahami sesuatu yang diabaikan oleh hampir semua orang di toko itu, bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang mereka kenakan atau mampu beli, tetapi pada karakter mereka dan bagaimana mereka memperlakukan sesama. Hal itu memberi Pak Rido sedikit kelegaan, sebuah harapan kecil. Meskipun ia berada di lingkungan yang dipenuhi dengan kepalsuan, masih ada orang seperti Raka, orang yang mampu melihat lebih dalam daripada sekadar tampilan luar.
Pak Rido menarik napas dalam, merasakan ketenangan mengisi dirinya. Penghakiman orang-orang di sekelilingnya tidak mempengaruhinya. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu bahwa penghinaan yang ia alami hari itu bukanlah hal baru baginya. Tapi kali ini, ia akan mengubah keadaan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Perjalanan hidupnya telah mempersiapkannya untuk momen ini. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Pak Rido siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal pasti, orang-orang di toko itu akan segera melihat kenyataan dengan cara yang sangat berbeda. Di sekelilingnya, toko mewah dengan lampu-lampu berkilau dan etalase yang megah terasa dingin dan jauh, hampir seperti tempat yang tidak nyata. Pak Rido dikelilingi oleh tawa pelan dan tatapan penuh penghinaan, tetapi semua itu terasa seperti terjadi di dunia lain, jauh dari dirinya. Setiap komentar menyakitkan yang ia dengar bagaikan luka kecil yang terus terbuka. Namun, ini bukan pertama kalinya ia menghadapi sisi kejam manusia. Ia telah mengalami lebih banyak hal daripada yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di toko itu. Setelah keheningan yang panjang, akhirnya Pak Rido menarik napas dalam, menenangkan dirinya, lalu melangkah maju. Ia menatap Adi, pegawai yang sejak tadi memperlakukannya dengan sikap meremehkan. Tatapannya tenang, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat suasana berubah. Adi masih tersenyum sinis, seolah tidak percaya dengan keberanian pria di depannya. Ia melirik Sari dan bertukar pandangan penuh ejekan, seakan Pak Rido hanya sedang menggertak atau bercanda. "Saya ingin berbicara dengan manajer," kata Pak Rido dengan tenang. "Kenapa Anda ingin berbicara dengan manajer?" tanya Adi, berusaha terdengar sopan, tetapi nadanya penuh sindiran. "Apakah ini tentang harga barang-barang di sini? Saya jamin, harganya jauh lebih tinggi dari apa yang biasanya Anda beli." Pak Rido diam sejenak. Ia bisa merasakan badai emosi dalam dirinya. Penghinaan yang terus-menerus ia terima, ejekan yang tak ada habisnya. Namun, ia telah melalui lebih banyak hal dalam hidup. Ia tahu cara menghadapi situasi seperti ini. Ia tidak akan mundur. "Saya ingin berbicara dengan manajer," ulangnya, suaranya tetap tenang namun tegas. Adi mendesah, jelas tidak sabar. Dengan gerakan malas, ia memberi isyarat kepada Sari. "Panggil Sinta." "Sepertinya kita punya pelanggan istimewa di sini," katanya, sambil membuat tanda kutip di udara dengan jarinya, jelas mengejek. Sari mendengus sarkastis dan berjalan menuju kantor manajer tanpa terburu-buru, seolah-olah sedang melakukan tugas yang tidak penting. Sementara itu, para pegawai lainnya mengamati dari kejauhan, tertawa pelan dan beberapa berbisik satu sama lain, menukar lelucon tentang Pak Rido sebagai bahan candaan. Pak Rido tetap diam, matanya tertuju pada Raka, satu-satunya pegawai yang tidak ikut dalam ejekan itu. Raka adalah satu-satunya yang sejak awal menunjukkan rasa hormat. Raka merasakan tatapan rekan-rekannya dan jelas merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Namun, ia tetap berada di samping Pak Rido. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi, pikir Pak Rido, meskipun ekspresinya tidak mengungkapkan apapun. Ia bertekad untuk melangkah lebih jauh, tahu bahwa momen untuk membalikan situasi ini sudah semakin dekat. Beberapa menit kemudian, Sari kembali, diikuti oleh Sinta, manajer toko wanita itu. Dengan postur tegak dan langkah tegas, sepatu berhak tingginya bergema di lantai toko yang berkilau. Ekspresinya menunjukkan ketidaksenangan, bahkan sebelum mendengar apa yang Pak Rido ingin katakan. "Saya Sinta, manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan suara manis, namun dipenuhi nada dingin. Matanya meneliti Pak Rido dari kepala hingga kaki, jelas menunjukkan bahwa bagi Sinta, Pak Rido tidak lebih dari sekadar gangguan. Pak Rido tetap tenang, meskipun ia merasakan ketegangan semakin meningkat. Ia telah sering menghadapi orang-orang seperti Sinta, mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena status atau kekuasaan mereka. Orang lain mungkin akan merasa terintimidasi oleh posisi otoritas Sinta, tetapi Pak Rido tidak mengharapkan apapun darinya. Sikap arogan wanita itu jelas menunjukkan bahwa kata-katanya terdengar seperti penghinaan yang dibungkus dengan kesopanan. Pegawai di sekitarnya tertawa kecil. Semuanya percaya bahwa Pak Rido hanya akan diam dan tunduk pada tatapan mereka yang merendahkan. Namun, Pak Rido tidak terpengaruh. Sinta memberikan senyum sombong yang seketika memudar. Ia menukar pandangan cepat dengan Adi, jelas tidak mengharapkan intervensi dari seseorang seperti Pak Rido. Raka, satu-satunya yang bisa melihat lebih jauh dari sekadar penampilan, mengangguk sedikit, namun ketegangan di antara mereka semakin terasa. Raka melirik dengan kesal, mencoba memberitahu agar tidak ikut campur. Namun Pak Rido tetap tenang.
Momen kesombongan Sinta akan segera berakhir. Toko itu terasa seperti berada dalam keadaan tertahan. Meskipun pegawai-pegawai lainnya tertawa, mereka menunggu dengan rasa ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua mengira bahwa ini hanya akan berakhir seperti biasa, dengan Pak Rido akhirnya meninggalkan toko. Namun kenyataannya jauh berbeda. Pak Rido tetap berdiri diam, tatapannya tenang dan tak tergoyahkan. Sinta, manajer toko, menatapnya dengan curiga. Kesombongan dan ketidaksabaran jelas terlihat di wajahnya. Ia menyilangkan tangan, merasa tidak nyaman berada di sana, lalu melirik ke arah Adi dan Raka, memberi isyarat seolah meminta mereka untuk segera menyelesaikan situasi ini. Ketegangan di ruangan meningkat, namun bagi Sinta, ini hanyalah gangguan lainnya dalam hari-harinya. Kenyataannya, Sinta merasa superior bukan hanya karena pengalaman bertahun-tahunnya, tetapi juga karena posisi dan kekuasaan di toko tersebut. Jadi, Anda ingin mendiskusikan tentang perlakuan yang Anda terima? Sinta mengulang dengan berlebihan kata, perlakuan, seolah-olah sedang berbicara dengan seorang anak yang tidak memahami aturan. Suaranya terdengar sopan, namun sarkasme terjatuh dari setiap kata yang diucapkan. Ya, saya harus mengatakan bahwa dari yang saya lihat, karyawan saya sudah sangat sabar sejauh ini. Lanjutnya, dengan nada merendahkan, melirik sekilas ke arah Adi dan Sari yang tertawa diam-diam di latar belakang. Pak Rido, tanpa kehilangan ketenangannya, tetap menatap mata Sinta. Suasana di sekelilingnya semakin terasa menyesakkan, seolah lingkaran penghinaan semakin mengerucut. Setiap kata yang diucapkan oleh Sinta terasa seperti pukulan baru, namun Pak Rido sudah terbiasa dengan jenis penilaian semacam ini. Dia tahu bahwa wajah sejati seseorang muncul melalui tindakan-tindakan kecil, dan Sinta sedang menunjukkan siapa dirinya tanpa menyembunyikan apapun. Senyum paksa Sinta terlihat semakin hilang, tergantikan oleh ekspresi jengkel yang sulit disembunyikan. Meski berusaha menyembunyikannya dengan senyum yang dipaksakan, ketegangan di ruangan semakin jelas terlihat. Sinta tertawa kecil dan berkata, "Lihat Pak, kami adalah toko kelas atas. Pelanggan kami mereka adalah orang-orang yang tahu apa yang mereka inginkan dan bisa membeli apa yang mereka butuhkan." Suara Sinta penuh dengan ironi, sementara para karyawan yang berdiri lebih jauh tertawa diam-diam, seakan bersekongkol dalam penghinaan itu. Adi dan Sari bertukar pandang, penuh dengan kesenangan atas penghinaan yang mereka buat. Ruangan terasa semakin menyesak, udara terasa tebal. Setiap kata dari Sinta menetes dengan ketegangan yang sangat kontras dengan ekspresi tenang Pak Rido. Dia tetap diam, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun meski di sekelilingnya, ketegangan semakin terasa. Sinta terus melanjutkan, memaksa Pak Rido untuk berbicara. "Jadi, katakan Pak, apa sebenarnya yang mengganggu Anda?" Tanyanya dengan nada penuh sarkasme. Pak Rido menahan diri, perasaannya hampir tidak terlihat di wajahnya. Namun, dia tahu bahwa orang dinilai bukan hanya berdasarkan apa yang mereka kenakan atau bagaimana penampilan mereka. Di sampingnya, Raka, satu-satunya karyawan yang mempertahankan sikap hormat, mengamati dengan kegelisahan yang semakin jelas. Dia merasakan ketidakadilan, tetapi tidak tahu bagaimana lagi untuk campur tangan. Ketidaknyamanan di matanya sangat jelas, tetapi kesetiaannya kepada Pak Rido tetap terlihat. Seolah-olah dia sendirian, membawa beban dari martabat yang hilang di tengah rekan-rekannya. Sinta melanjutkan pertunjukan sarkasmenya. Kali ini, dia menatap langsung ke arah Pak Rido dengan senyum yang tidak mencapai matanya. "Biarkan saya tebak, Pak. Anda ingin melihat sesuatu yang lebih eksklusif, bukan? Sesuatu yang mungkin tidak dipajang untuk semua orang," katanya sambil sedikit membungkuk, seolah sedang mempercayakan sebuah rahasia. "Maaf, tapi barang-barang itu hanya untuk pelanggan terbaik kami," lanjutnya dengan nada sinis. Pak Rido tidak terganggu. Dia hanya tersenyum tipis, tetapi tidak mengungkapkan apapun. "Ada banyak hal yang saya pelajari hari ini. Terima kasih untuk itu," katanya dengan tenang. Sinta tampaknya puas dengan reaksi Pak Rido. "Senang Anda belajar sesuatu," jawabnya, sambil mengedipkan mata kepada karyawan lainnya, memberi isyarat seolah-olah ingin mengatakan sesuatu yang tak terlihat. Pak Rido melihat sekeliling toko sejenak. Dia bisa merasakan kecemasan karyawan, semua menunggu akhir dari adegan ini. Tapi pengungkapan yang akan datang sebentar lagi akan mengubah seluruh dinamika tempat itu. Dia terus melanjutkan ironinya, mengibaskan rambutnya ke belakang saat berbicara. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti pisau yang mengiri suasana, racun dalam setiap provokasinya semakin jelas. "Jadi Pak, apakah Anda ingin layanan lain? Atau Anda sudah sadar bahwa Anda tidak akan menemukan apa yang Anda cari di sini?" katanya dengan senyum palsu dan tatapan penuh superioritas. Adi dan Sari tertawa pelan di latar belakang,
sementara pegawai lainnya saling bertukar pandang dengan senyum geli, seolah-olah sedang menyaksikan pertunjukan penghinaan. Pak Rido diam, mengamati setiap reaksi di sekelilingnya. Kesombongan Sinta mulai tampak jelas. "Oh, dan kami hanya menghargai mereka yang bisa membayar. Pasti bukan Anda kan?" katanya dengan nada mengejek. Mata Pak Rido bersinar sejenak, namun dia tetap tenang, seolah-olah sedang menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Namun, sebelum dia sempat merespons, Raka, yang sejak tadi diam, tak bisa lagi menahan diri. Dia melangkah maju dengan wajah yang dipenuhi kemarahan yang tertahan. "Permisi, Bu Sinta," katanya, suaranya tegas namun tetap sopan. Pak Rido berhak diperlakukan dengan hormat, sama seperti pelanggan lainnya. Toko itu terdiam sesaat. Adi terlihat sejenak kebingungan, namun Raka tetap berdiri dengan sikap teguh, menantang situasi tersebut. Pak Rido mengangguk perlahan dan kemudian, untuk pertama kalinya sore itu, dia tersenyum tipis. "Baiklah, saya akan pergi. Tapi sebelum itu, saya punya sesuatu untuk diumumkan," katanya, mengangkat suaranya sedikit cukup keras agar semua karyawan di toko itu bisa mendengarnya. Bahkan mereka yang berada di sudut-sudut terjauh toko pun berhenti sejenak untuk mendengarkan. Para karyawan saling memandang bingung, tetapi juga penasaran. Adi dan Sari tersenyum, mengira ini hanya bagian dari drama kecil yang mereka anggap sebagai lelucon. Pak Rido melangkah maju, Raka di sisinya, dan berkata, "Saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, Raka adalah manajer baru toko ini." Sesaat toko itu terdiam. Kemudian, tiba-tiba seluruh toko meledak dengan tawa. Adi hampir terjatuh karena tertawa begitu keras, sementara Sari tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Pegawai lainnya tertawa kecil, saling bertukar pandang seolah semuanya hal itu sangat lucu. "Sungguh tidak masuk akal," seru Sinta di antara tawa yang penuh ejekan. "Kamu pasti bercanda," katanya, namun suaranya terdengar semakin tidak yakin. Pak Rido mengamati reaksi di sekelilingnya saat tawa mereka terus berlanjut. Namun, perlahan sesuatu mulai berubah di dalam toko itu. Tawa mereda, wajah-wajah yang tadinya penuh dengan ejekan kini mulai menunjukkan keraguan. Pak Rido tetap serius dan saat itu, suasana yang tak terduga terjadi. Pintu toko terbuka, dan seorang pria masuk. "Selamat sore, saya datang untuk memastikan evaluasi toko ini sudah sesuai dengan yang diharapkan," pria itu berkata. "Saya pemilik baru dari toko ini." Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa berat. Sinta, yang sebelumnya penuh dengan kemarahan dan keteguhan, kini tampak kebingungan. "Kejadian ini telah menunjukkan kepada saya siapa yang layak berada di toko ini dan siapa yang tidak, dan saya bisa dengan pasti mengatakan bahwa Raka adalah satu-satunya orang yang menunjukkan rasa hormat dan tata krama yang saya harapkan di toko ini," kata pria tersebut, suara tegasnya mengalir begitu jelas. Wajah Sinta menunjukkan rasa cemas yang mendalam. Dia mencoba untuk tetap tenang, namun ketidakpercayaan jelas terpancar di wajahnya. "Ini tidak mungkin," gumamnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri, meskipun suaranya mulai bergetar. Sinta melangkah maju, mencari celah untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah sebuah kesalahan. "Saya sudah menjadi manajer di sini selama bertahun-tahun," serunya, semakin keras, seiring meningkatnya kecemasannya. Ini pasti semacam lelucon. Bagaimana mungkin dia? Namun, Pak Rido tetap tenang dan teguh. Matanya penuh ketenangan dan otoritas. Dia tidak perlu meninggikan suara atau menggunakan kata-kata kasar. Kehadirannya saat itu sudah cukup berbicara. "Saya adalah pemilik jaringan toko ini," ujarnya dengan tenang. Sementara itu, Raka berdiri di sampingnya, masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dokumen yang dipegang oleh pria yang baru saja datang membuktikan kebenaran ucapannya. Para pegawai mulai menyadari bahwa kebenaran ada di depan mereka. Sinta, yang kini merasa kehilangan kendali, melirik sekeliling, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Sinta mencari dukungan dari Adi dan Sari yang kini hanya diam, tidak tahu harus melihat kemana. Kekuatan yang selama ini dia yakini perlahan runtuh di depan matanya. Semua yang dia pikir dia ketahui, semua kendali yang dia pikir dia miliki, lenyap seperti debu. Pak Rido, dengan nada yang berbeda, mulai berbicara. "Posisi ini tidak dapat diselamatkan. Kamu dipecat," kata-kata itu jatuh seperti vonis terakhir, menghancurkan Sinta secara emosional. Dia tahu segalanya telah berakhir, tidak ada lagi jalan keluar. Para pegawai lainnya dengan jantung berdebar kencang mencoba memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Keheningan menyelimuti toko. Adi dan Sari, yang sebelumnya memimpin tawa dan komentar jahat, kini terdiam, seolah menunggu nasib yang sama seperti Sinta. Di samping Pak Rido,
Raka tetap berdiri, tidak bergerak, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Rido meletakkan tangannya di bahu Raka dan berkata, "Kamu menunjukkan rasa hormat dan martabat, dan itulah yang kita butuhkan di sini." Raka menunduk sedikit, lalu berkata, "Pak, saya tidak tahu apakah saya layak memegang posisi ini." Pak Rido tersenyum dan menjawab, "Kamu layak, Raka. Martabat kita tidak datang dari posisi yang kita pegang, tetapi dari cara kita memperlakukan orang lain. Kamu telah mendapatkan ini dengan cara yang benar." Sinta menunduk, kepalanya tertunduk lesu, dan akhirnya, dia menerima kenyataan. Dan akhirnya, Pak Rido keluar dari toko. Diam. Tidak ada yang berani berbicara atau mencoba menghentikannya. Siklus kesombongan dan penghinaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Para pegawai mengamati, terdiam. "Saya berjanji akan melakukan yang terbaik, Pak," kata Raka dengan nada penuh keseriusan. Pak Rido mengangguk, merasa puas. Sebelum meninggalkan toko, dia memandang sekali lagi kepada semua orang di dalamnya, meninggalkan sebuah pelajaran yang akan tertanam di ingatan mereka selamanya. Saat dia keluar dari toko, pintu tertutup di belakangnya, tetapi dampak dari kehadirannya dan kata-katanya akan terus tinggal bersama mereka untuk waktu yang lama. Keheningan yang mengikuti kepergiannya bukan hanya karena keterkejutan, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam. Integritasnya membuktikan bahwa kebesaran sejati datang dari cara kita memperlakukan sesama, bukan dari jabatan atau status. Sinta dan pegawai lainnya belajar dengan cara yang keras bahwa kekuasaan dan uang tidak mendefinisikan nilai seseorang. Bagi Raka, kerendahan hati dan rasa hormatnya membuahkan kesempatan untuk memimpin dengan martabat. Empati dan penghormatan membuka pintu kesuksesan yang tak terduga. Cerita ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dari sekadar penampilan dan memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa memandang kondisi atau pakaian mereka. Karena pada akhirnya, hidup bisa mengejutkan, dan orang-orang yang kita remehkan bisa jadi adalah mereka yang mengubah nasib kita. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.